Dari Bu Anis dulu. Bu Anis kemarin ini ya. Ini Bu Anis terakhir aja ya. Apa? Kemarin dua pertemuan izin soalnya. Bu Fat, silakan. Nomor 66 Bu, dibacakan jawabannya. Aduh, saya belum ngerjain nih. Oh, ya nggak apa-apa, langsung aja Bu, langsung aja. Langsung dikira-kira kayak kemarin. Muhadiru mahirun akhorun. Oke. Udah, denger nggak ya? Iya, iya, kedengeran. Sebentar, saya tulis dulu. Ya. Akhorun. Akhorun. Mahirun, mahirun. Akhorun gitu tadi jawabannya Bu ya. Iya. Ya, seorang dosen mahir lain. Nah, ini seorang dosen berarti kita kalau ada seorang pakainya betul yang umum ya. Kemudian dosen yang mahir yang lain. Gitu. Berarti memang hubungannya mau kita semuanya. Muhadirun, mahirun, betul. Nah, sedangkan yang ini bentuknya, nah ini. Pola, fu'la, dan af'alu. Gitu. Pola fu'la dan af'alu, dia adalah semi fleksibel. Nah, jadi tidak bisa diberikan tanwin ya. No tanwin dan no kasroh. Pola fu'la dan akhoru. Apa? Komparatif ya. Isim tafdil. Nah, jadi gimana harusnya yang akhorunnya yang betul gimana? Bisa. Akhoro. Akhoro. Akhoro, akhoro atau akhoru statusnya? Bingung, Gus. Karena ini mau supasifah, jadi tiga kata ini dia empat propertinya sama ya. Oh, Muhadirun, akhoru. mahirun, ya gitu. Jadi tiga properti ini sama ya. Jadi tinggal ngikut kata yang di depannya aja. Kalau yang di depannya rofa, berarti tinggal dikasih rofa. Nah, tapi karena tidak boleh tanwin, maka cukup akhuru. Ya. Muhadirun, mahirun, akhoru. Jadi nggak mesti mau supasifah itu harus tanwin semua, alif lam semua gitu ya. Nah, ini tergantung dia masing-masing isimnya, dia punya sifat apa ya, punya fleksibilitas apa kayak gitu. Oke, lanjut 67. Bu Lilis, dibacakan. Seorang dosen mahir lainnya sebuah kampus. Muhadiru jami'atin mahirun akhoru. Oke. Gimana? Mahirun ya Bu ya? Mahirun akhoru. Oke. Ya, seorang dosen mahir lainnya sebuah kampus. Hal ini ada idofahnya ya, karena kita menemuinya di sini. Kemudian coba dijelaskan hubungan ini fragmennya Bu dari muhadiru ke jamiatin gitu. Muhadiru jami'atin itu idhofah. Hmm. Terus muhadiru sama mahirun mausuf wasifah sama yang akhorunya juga. Sama kayak yang di Untuk atasnya akhoru gitu. sifat juga. Oke, oh iya. Ini tambahan jamiatin saja ya. Sifat Ya, dua. Itu sifat dua. Oke, ya seperti ini ya. Jadi empat properti mau sifat harus sama ya. Oh, apa ini empat propertinya Bu? Muhadiru, mahirun, dan akhoru. eh bilangan Status dulu, status. statusnya rofa, Bilangan. bilangannya satu, Laki-laki, perempuan. laki-laki, Umum, spesifik. umum, Umum. umum Nah, ya. rofa. G antara akhoru, mahirun, dan muhadiru sama ya. Rofa satu laki-laki. Nah, karena idofa tidak bisa dipisah, maka jami'atinnya kita taruhlah di sini. Jami'atin, ya dia harus jar ya, biasa ya. Empat propertinya nggak harus sama. Ya, alhamdulillah, barakallah Bu Lili. Selanjutnya Bu Nina, silahkan dibacakan jawabannya.
Ini Kak Wilfar menyimak ya, misalnya ya. Ini yang ila muhadiri Mm-mm, jami'atin mm-mm, mahirin. mm-mm. Nah, ini kalau jawabannya kemarin kan akhoro, Ustazah. Tapi saya nggak paham Mm-mm. kenapa jadi akhoro gitu. Jawabannya akhoro, yang Iya, benar. iya. Ini Asumsi menjawab saya ini tadinya sama. karena ada ABC-an ya, Iya, bukan kalau karena yang jawabannya. itunya ya seperti yang saya kirim pertama, saya kayaknya banyak ragunya, banyak salahnya gitu. Jadi Saya kalau apa tadinya tuh? saya ngikutnya tadinya polanya seperti yang sebelahnya, Rin juga apa namanya, nggak terpikir jadi akoro gitu. Hmm. Bentar ya, kita hubungan ininya dulu, Bu, fragmennya dulu, kita uraikan, nanti baru dibahas ya. Ini jar majrur, kemudian idofah, mudof ilaih, kemudian mahirin sama akhornya harusnya mausuf wasifah. Afwan, Sifat ya, sifat. sifat dari muhadirinya. Ini sifat satu, ini sifat dua. Ya. Ya, betul seperti ini hubungan fragmennya ya. Mm. Ila, muhadiri, jar majrur, muhadiri dan jami'atin itu idofah, kemudian muhadiri jadi mausuf, mausuf juga ya, ini mausuf. Nah, kemudian mahir dan akhor dia menjadi sifatnya. Yang masih bingung tadi di akhoro ya, kenapa bentuknya bisa akhoro? Sebenarnya sama dengan yang atasnya ya. Nah, yang di atas kan mahirun akhoru, karena dia sekali lagi isim tafdil ya, nggak boleh Mm. kasro, nggak boleh tanwin si akhoro ini. Jadi kalau kita lihat Oh, nggak boleh mahirin, no kita kasro, no sesuaikan tanwin. empat, nggak boleh kasro ya, semi fleksibel kan no kasro dan no tanwin ininya. Ini Jadi isim tafdilnya itu ya Ustazah ya, jadinya yang nggak ini kita apa. kita berpatokannya di sini ya, pola akbaru dan kubero. Nah, sebenarnya kalau Allah Oh, akbaru kita kan ingat Allahu akbaru. Nah, akhoru itu sebenarnya asalnya kayak gini. Apa namanya, hamzah ya. Hamzah, ro, sama ro gitulah ya. Nah, ini akar katanya. Hamzah, ro. Terus kalau masuk ke pola af'alu kayak akbaru itu, nah kan berarti awalnya ditambah hamzah ya. Nah, gini. Akhoru gitu. Nanti kan kita sudah tahu bahwa a itu nggak bisa ya. Nah, jadi dilebur jadi a gitu. Nah, ini asalnya sebenarnya. Jadi kalau a, i, u itu nggak bisa, jadi a, i, u gitu. Yang satunya dia jadi apa namanya, jadi mat, ya, jadi huruf mat. Nah, yang ini ukhro kita polanya adalah fu'ala, bisa dari ingatnya kata kubro gitu ya, Khadijah al kubro kayak gitu, berarti Khadijah yang besar kayak gitu ya. Nah, coba sekarang muhaldir sama mahir, apa ini empat propertinya, Bu? berarti statusnya jar Ya, satu, pir, pir. Satu, eh, kemudian apa? gendernya. Gendernya laki-laki, umum. Spesifik umum, umum ya. Oke, jar satu laki-laki umum. Maka kita harus mencari akhor ini yang jar satu laki-laki umum juga. Maka sudah benar Mm-mm. ya, akhor. Mm-mm. Jarnya kan nggak boleh akhiri. Oh ya, jadi ya karena semi fleksibel itu ya Hmm, Ustazah. Nggak semi ingat fleksibel. bagian semi fleksibelnya itu soalnya. Oh iya, iya. Alhamdulillah kita review sekarang ya. Ya. Jar satu laki-laki umum ya, sudah sesuai ya akhoronya. Jadi itu kenapa jawabannya akhoro. Ya. Oke, alhamdulillah. Terus Oke, tanya, lanjut. terus Oh iya, tanya boleh, boleh. itu akhoro itu kenapa masuk semi fleksibel? Masih Karena isim isim hmm. tafdil, Bu, di materi isim Yo tafdil isim. ya. Isim tafdil. Pola af'alu, nih, af'alu dan fu'la. Contohnya af'alu, contohnya akbaru. Nah, akbaru kan artinya maha besar gitu ya, atau paling besar.
Kuala itu versi yang perempuannya. Contohnya kuberos. Hmm, apalagi ya? Ya itu kayak kuberos, sugro kayak gitu ya. Nah, itu pola-pola isim tafdil yang seperti itu. Jadi dia sama-sama semi fleksibel kayak gitu. Fleksibel ya dua pola ini. Jadi contoh katanya yang bisa buat penanda, saya biasanya kalau rumus-rumus tertentu memang enaknya pakai contoh kata ya, yang kita pegang sendiri tuh contoh kata katanya apa gitu, insya Allah lebih mudah. Ini ngehafal rumusnya. Jadi bisa dibuka lagi mungkin di buku modulnya ya Bu Fat ya, kalau terlewat tentang bab isim tafdil gitu. Nah dia apa namanya, ada yang komparatif, ada yang superlatif kayak gitu ya. Sebenarnya Ya, Us. ya kita ngikut aja di sini ya. Kenapa kemudian yang lain itu terus dipakainya isim tafdil gitu. Coba nanti saya tanyakan ya PR ya. Maksudnya kenapa yang lain gitu ya. Nah, itu pakainya isim tafdil. Kalau ini kan langsung di soalnya ini lain, terus ada akhorus sama ukro, yaudah kita ikut aja kayak gitu ya. Dan nanti jadi PR untuk saya kenapa lain di sini harus pakai isim tafdil bentuknya. Gitu, bukan? Ya, ya. Oke, Kalau yang di apa namanya yang buku yang jilid 3 itu soalnya nggak ada keterangannya yang semi fleksibel saja. Jadi mungkin saya kurang nyatetnya atau gimana ya kemarin pas lagi penjelasan jadi nggak yang ingat. di isim tafdil. Heeh, heeh. Oke, nggak ada. Di buku ya, di buku. Harusnya Apa ada di ya. buku jilid sebelumnya adanya? Apa gimana? Kayak Enggak. Kalau tak isim tahu cuma tafdil ada kan di sini kan ya. isim tafdil Kayaknya di sini sebelumnya belum. di unit 4 ya. Kemarin itu kan kita bahas isim tafdil. Ya tinggal Mm-mm, dilengkapi berarti ya, bisa iya, dilengkapi iya, ini catatan. baru di ini sih. Ya. Coba Bu Nina halaman 10, Bu Nina yang Oh, komparatif. kejauhan berarti aku halaman 26 bukanya. Oh, maaf ya, saya nggak pernah buka buku. Nggak tahu. Jilid berapa, Bu Lilis? Jilid Jilid 3, Bu. 3, Oh, halaman 26. 10. 10. Oh, Dia enggak ada. pembahasan fleksibel, cuma dia adanya komparatif gitu. Oh. Yang halaman 26 tadi saya bukanya, Bu. Iya, terus Oh, memang ini itu masuknya semi diperjelas di fleksibel ya. Oh, iya, iya, iya. hmm, Oke, oke, oke. Ya, Ya, mesti ditambahin kalau enggak skip ini. iya Oh, kalau kategori saya semi fleksibel. ya, silakan ditambah dulu catatannya, terus kita banyak aplikasikan di sini ya. Sudah dulu, sudah dulu, lanjut ya. Ya. Oke, nomor 69 Bu Anis yuk, coba yuk Bu Anis. Bisa insya Allah ini mah untuk bahannya ada dari unit 1 kok. Aduh, Bagaimana kabarnya Bu Anis, sehat? alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mabrur insya Allah. Amin, Ya, amin. silakan. Ila muha muhadirina, ya nggak, Us? Oke, nah, iya betul. Ila Oh, ilanya ya, gini aja, gini dulu. Iya, betul. Ini diuraikan ininya dulu aja, fragmennya, di artinya Bu. Jadi biar enak kita dengarnya. Kepada sama dosen hubungannya apa? eh ila sama dosen, kepada sama dosen hubungannya jar majrur. Fragmennya, jar majrur, betul. Dan mahir, Hmm, dosen yang mahir, yang mau yang wasifah. ataunya. Maksudnya sifat ya, yang mahir bukan dosennya mahir gitu ya. Oke, terus lainnya, lain Lain, hmm, mudhof bukan ya, Us? dosen yang mahir, yang lain atau mahirnya lain. Coba dikasih kata Eh, yang ataunya lebih enak yang mana? dosen mahir. Ini. Yang ya, Us. Yang betul. Berarti ini sifat kedua gitu ya. Sifat kedua. Ini sifat satu, ini sifat dua ya. Kemudian ada katanya di sini. Berarti sebuah kampus ini menjadi apa? Kalau after all, Apa jenenge? Jar ya, Us.
Jar karena majrur atau karena mudhof ilaih? Jar karena Kalau majrur. habis katanya gitu kan, Anu, dosen-dosen masih jar ya, lain. Gus. Karena mudhof ilaih ya Bu ya. Iya. Mudhof ilaih kan di belakang katanya gitu ya, disambungannya mudhof ilaih ya. Kalau yang kan istifham, kalau nya itu mudhof ilaih kan. Nah, berarti dia mudhof ilaih. Mudhofnya mana Bu kira-kira Bu? Mudhofnya, Mudhofnya dosen, mahir atau lain? Dosennya kampus atau mahirnya kampus atau lainnya dosennya kampus? kampus. Dosennya kampus. Cek. Iya, iya, oke. Waduh, bingung. Iya, nggak apa-apa karena baru lihat ya. Nggak apa pelan-pelan kita coba ya ini apa dari nol banget soalnya. Nggak apa. Saya ini pelan-pelan ya Bu ya. Ini mudhof ya. Jadi kan kalau kita gabungkan kita lihat dosennya sebuah kampus itu kan masuk ya, make sense ya. Ya. Nah, gitu. Maka ini menjadi mudhof. Ini mudhof ilaihnya gitu Oh ya. iya. Ini harus, karena kalau di bahasa Arab harus dekat ya, jadi saya tuh kok jauh gitu. Artinya boleh jauh ya, tapi kalau bahasanya harus dekat. Oh iya. Maka kita dekatkan dosen dengan sebuah kampus. Yuk, gimana berarti kalimatnya? Lah, Ila, tadi heeh, muhadirina, heeh, muhadirina, jamiat, jamiatin. heeh. Mhm. Nah, hadirin jamiatin selesai. Sekarang mahir dan yang lain. Yuk, susulkan di belakangnya. Akhir tadi, mahirotin. Hmm, Oke. Oh, yang mahir dosennya Eh, atau ini ya? mahirina ya. Oke. Mahirin. Harus sama 4 propertinya dengan dosen ya. Ya, Terus lain, lain. Sekarang lain apa? lain tadi apa? Sifat 2 ya. Kedua, 4 propertinya juga harus sama dengan muhadirina. Ah, akhorina. Akharina. Buat, gak tahu nih buat. Kenapa itu dipencet-pencet? Ya, ini seperti ini ya. Kemudian kita koreksi satu persatu. Ila muhadirina. Sudah betul ya, jar majrur. Kemudian muhadirina dan jami'atin tadi hubungannya apa, Bu? Muhadir jami'atin. Mudhof ilaih ya. Oh, Mudhof ilaih. dan Ingat, aturan mudhof harus apa? jami'ati. Bukan. Oh, Ini muhadiri. mudhofnya. Ini Nggak, mudhof. nggak pakai nah. Iya, gitu ya. Kita hapus, diperbaiki. Ya, muhadiri. Muhadiri, muhadiri jami'atinnya sudah betul ya. Dia kan boleh boleh. Oh, berarti tadi mahiri ya, Muhadiri. Us. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Muhadiri jami'atin, gitu ya. Dosen mahirnya sebuah kampus. Kemudian, apa? Anak saya belum. Bentar, bentar. Yes. Ya, muhadiri jami'atin. Nah, mahirina 4 propertinya sudah sesuai belum? Coba boleh mahirina dan akhorina diurai 4 propertinya. Pertamanya kan Status, status nasab jar ya. jar ya, korbannya ilah jar. Oke, jar, jar. 3 bilangannya. Bilangnya 3, oke. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Umum spesifik? Umum. Umum. Ya, oke. Berarti sudah sesuai ya, seperti ini ya. Ila muhadiri jami'atin mahirina akhirina. Sudah betul ya yang lain? Sambil dibantu ngoreksi. Aduh, kok ya pas angel. Ini semakin ke bawah semakin sulit Bu, karena itu 5 soal itu bertingkat ya. Yang terakhir Bu Nina aja nih. Enggak boleh. Bu Fat, Bu Fat, gilirannya Bu Fat sekarang ya. Oke, Nina aja ya. yang betul, Bu. Ustazah.
Bu Nina Iya. ada yang jelas benar Oke, ini. oke. Tadi Bu Lilis juga udah bener tuh, Bu Lilis. Cuma saya mau konfirmasi ini kan jawabannya ada dua, Bu Lilis. Yang bawah itu emang ada opsinya atau membuat jawaban sendiri, Bu? Bukan, kan saya dari kemarin kalau paling taunya yang bentuk af'alu. Hmm. Jadi jawaban kalau nggak lihat pilihan itu apa bisa kayak yang di bawah yang pakai amharu Hmm. Saya nggak yakin yang Oke. jawaban saya ngarang itu nggak yakin. Oh, Cuma berarti yang kalau bawah yang emang ini ya, jawaban ngarang gitu ya? karena di situ kan dikasih dalam kurungnya amharu ya. Sementara kalau yang di jawaban pilihan itu kan nggak pakai itu. Nggak ada Nggak ada pilihan yang yang cocok jadi ya. saya yang itu buat sendiri cuma mau ditanyakan maksudnya. Kalau yang Karena atas saya ini ada tahunya juga opsi. Yang atas. kalau Ya. yang atas itu Heeh, memang jawaban yang benar opsi. dari yang ada yang di pilihan itu. Oh, Dinyatakan benar sama itu. iya ta. Iya, Iya, Oke, saya. oke. karena nggak ada yang pakai amharu, nggak ada Ustazah amharu atau amharu. Padahal di soalnya pakai hammer ya. Ya, Oke, karena oke, oke, oke. paling gitu. Kalau Oh, di oh iya. soal yang ini kan nggak pakai dalam kurungnya itu. Berarti kalau yang dibenarkan itu yang atas, Mahirina bukan paling dong. Ya, makanya itu saya terus bikin yang pakai amharu, coba ya ini benar-benar nggak yakin gitu. Bu Saya Nina bikin berarti dua. ngarang juga ini yang nomor 70. Maksudnya jawaban sendiri juga. Ya kan awalnya kan saya kirim yang foto yang pertama Ustazah tuh yang itu belum buka link sama sekali Ustazah gitu. Oh, Jadi begitu oke. buka link malah makin bingung loh kok paling bentuknya malah begini gitu. Oke, oke, oke. Oh iya, ini sama ya jawabannya Bu Nina habis buka link sama kayak Bu Lilis tadi ya. Ukhro Mahirina. Ya jadi Oke. eh makanya pas lagi Ustazah bilang nih propertinya masih sama, tapi di opsinya tuh nggak ada gitu. Jadi ya begitu. Ya udahlah ya kita tinggalkan Google Form. Kita coba meramu sendiri ya. Bisa sebenarnya opsi kayak Bu Lilis itu juga bisa. Ya, cuman kita buat opsi yang lain juga ya. Nanti ada dua jawaban juga boleh. Tepatnya ya. Bentar ya, mana lagi buatnya? Ya, Bu Lilis dulu boleh. Di jawaban nomor 70 versi yang ini. Bikin sendiri, Yang Bu. ya bikin sendiri. Il, Hmm. ila amharo muhadiri jami'atin ukhro. Ini. Apa Bu? Ukhro ya? Ya, Oke, ila amharo jami'atin ukhro. Oke. Sekarang yang jawabannya Bu Nina, Bu, sambil yang saya kasih revisian tadi. Boleh dibacakan ya? Saya ila muhadiri jamiatin ukhro kemudian al amharina. Ya, ya, satu ya. Kepada dosen-dosen paling mahirnya kampus lain. Kalau yang di atas itu dosennya yang lain, sekarang kampusnya yang lain ya. Jadi agak beda nih nomor 70. Hmm, nah, jadi siapa ini? Bu Lilis aja deh. Bu, diuraikan fragmennya Bu hubungannya. Pakai artinya dulu aja. eh, kepada Ada. dosen-dosen diajar majrur, terus langsung ke dosen paling mahirnya gitu. Apa itu? Dosen paling
dosen paling mahir itu kan kemarin kalau paling bentuknya idhofah gitu ya. Hmm. Maksudnya gitu. Terus eh, dosen paling mahirnya sama kampus juga idhofah lagi gitu maksudnya. Oke. Tapi Terus bingung wilayah apa dua. bisa apa. Ya, bisa. Lainnya ini lain. Kampus lain, Hmm. kampus yang lain. Berarti mau subhasifah sama Oh, suka ya. Apa oh iya coret-coret ya. ya. Oke, Jami'atinya ya. ya yang lain. Jamiahnya yang lain. Jadi mereka yang harus sama 4 propertinya ya. Oke, sekarang jawabannya Bu Lilis ya. Bila amharoh, benar kalau misalkan mau pakai idhofah juga bisa ya. Kayak kita kemarin apa sih? Ahsanul kitabi gitu kan ya. Ahsanul kutubi gitu. Artinya kitab yang terbaik kayak gitu atau terbagus kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa. Tapi nanti mau sifat-sifat juga bisa. Jadi kita bahas yang jawabannya Bu Lilis dulu. Ila amharo muhaliri. Nah, jadi paling mahirnya dosen-dosen gitu ya. Dosen-dosennya kampus. Ukronya di sini harus sama 4 propertinya dengan Ya, jamiah. itu yang kelupaan. Apa ini harusnya Bu? 4 propertinya apa ini? Ya, Eh, 1, Jar, perempuan, iya perempuan, umum. Udah ya, sama umum. kan? Iya, oh iya sama juga ya, karena udah Sama ya. ya itu ya perempuan. Udah Ya. sama Masya Allah. Jadi sudah benar ya jawabannya yang Bu Lilis ini yang hitam itu bisa seperti ini. Jadi ila amharo. Nah, dia jar di sini ya. Jadi korbannya ila cuman karena isim tafdil jadi tidak boleh kasroh, tidak boleh tanwin. Jadi kita pakainya amharo ya. Tapi dia jar tetap di sini. Karena jadi korbannya ila. Amharo muhaldiri jadi mudah ilahi. Kemudian muhadiri juga jadi mudhof jadi dari jami'atin, makanya bukan muhadirina tapi muhadirin. Iya, Oke. maksudnya gitu. Ya, barakallah Bu Nini. Selanjutnya kita bahas yang Bu Nina. Bila muhadiri gitu ya, muhadiri kepada dosen-dosennya kampus ya. Nah, dosen-dosennya kampus yang lain gitu, ukro ini sudah sesuai sebenarnya. Cuman ketika kita bilang paling ya, kita bilang paling itu kan isim tafdilnya superlatif ya. Nah, syaratnya ada 2. Jadi mudhof kayak amharo atau ada alif lamnya. Nah, ini apa namanya? Bu Nina ini kan sudah ada alif lamnya tuh, al-amharina ya. Jadi sudah benar. Nggak boleh kita tulis amharina saja, nggak boleh karena ini paling. Kalau paling itu mudhof harus jadi mudhof atau tambahkan alif lam gitu kan. Maka kita pakai opsi yang kedua. Kalau yang pertama mudhof itu pakai jawabannya Bu Lilis, yang alif lam pakai jawabannya Bu Nina. Al-amharina gitu. Nah, tapi jadinya 4 propertinya belum sesuai. Nah, 4 propertinya belum sesuai sama muhadiri. Karena muhadiri apa 4 propertinya, Bu Nina? Allah Muhadiri Marina aja deh. Allah Marina kita semuanya ngikut ke Allah Marinanya. Yuk. jar Jar. 1, 2, 3. afwan Alhamdulillah. apa 3 3, laki-laki perempuan? laki-laki spesifik. Laki-laki spesifik. Oh ya, biar selesai dulu. Ya, muhadiri dan yakin. Ya, sekarang yang muhadirinya udah sesuai belum? Ini belum ya, masih Belum. Harusnya kan ini masih jar 3 laki-laki umum. ya. Nah, gimana menjadikan spesifik? Dengan Bukan yang spesifik, kan ininya sesuai sama- apa mudhof ilaihnya jadi spesifik. Betul. Berarti Jadi kalimatnya gimana? aljamiatin aljamiati jadinya. Al-jami'ati, betul. Al-jami'ati ya. Ini satu aja. Kemudian ukronya, jami'ah sama ukro kan mau sifat. Harus sama Ya. sepertinya. Al-ukhro. Dari al-ukhro ya. 4 propertinya sama dengan jami'atin ya. Mm-mm. Jar. Ini apa sih? Jar 1,
perempuan spesifik ya. Ini jar satu perempuan spesifik. Berarti kita tambahkan alif lam aja udah cukup. Nah, gini ya. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi kita perlu menambahkan beberapa alif lam karena memang syarat untuk paling mahir itu dia harus ada alif lamnya di sini ya. Jadi kita kayak malah ngikut ke al-amharinanya gitu. Al-amharina, terus yang depan-depan kita sesuaikan 4 propertinya. Oke. Ini bisa jadi apa? Contoh bagus ya. Silahkan pastikan masing-masing dari Antuna punya catatan tentang ini. Dicatat dulu ya, disalin. Saya mohon maaf saya izin anak Ya, BAB mau ke belakang dulu ya. Mau cawiin dulu. Makin lama kok semakin pusing ya. Idem. Kayaknya Idem juga, Bu. kayaknya ini ngerjain Bu Nina Google Form sama itu kayaknya Bu, yang ada lolos sama Bu Nina sama Bu Lilis ini. ini tuh ada saya ngerjain pilihannya, Google Form Bu. itu cuma Iya, 4. ngisi Google Form itu sampai tak ulang berkali-kali, Bu. Loh iya, pertama cuma bener 4, bener 3. Yang kemarin udah dibahas aja saya masih salah semua. Tadi iya, Bu. Saya nyoba ngerjain yang PR-nya aja, yang atas-atasnya nggak saya kerjain. Oh. Nilainya 0. Terus saya nggak lanjut, langsung nyerah. Itu pun saya Apalagi ngerjainnya saya ya. saya ngerjainnya jam 8 lebih 25 tadi loh. Parah. Aku nilainya malah jadi main ini ya. Kacau banget. Gila ini Mbak Lili sama Mbak Nina ini udah advance ini. Iya, udah Apaan Salah tahu kelas nih banget. aku nih. Salah kelas nih aku. Lo nomor 70. Karena Mbak Ani Bu salah Lilis kelas. nih kayaknya. Kalau saya justru bener-bener karena ngacu ke di pilihan itu loh, Bu. Jadi tadinya salah semua. Jadi pas begitu itu baru diraba-raba dari situ. Loh, saya tuh justru karena ngerjai dulu udah mbok meng ping 10 ya ono kok meng ra cerita wae. Ya sama. Pertama Saya sebelumnya bener sampai 4. lupa. Bener Heeh. 4 semua ya. Habis itu diulang malah jadi bener 3 orang anak saya itu sampai dengerin ngakak-ngakak kok dia. Saya tuh lupa Bu ada link, jadi saya main kirim aja ke ustazah gitu kan. Oh, Ustazah saya malah ketawa-ketawa aja gitu. Wah ini salah semua ini pasti. loh saya malah lupa kalau harus ngirim. Kalau nggak tadi malam ustazah baru saya salin. Untung tak screenshot kemarin yang bener. Oh, iya. Jadi cepet orang baru tadi pagi ngirim. Bu anu iki apa kepada ini kan jer dosen-dosen majrur kan. Terus dosen-dosen mudhof paling mahirnya itu itu Yang mana ini yang atas apa yang nomor bawah? 70. Nomor 70. Kan jawabannya 2 tadi. Kan yang benar yang terakhir itu toh ila muhadiri. Dua-duanya bener Bu. Dua-duanya gitu. benar yang Punya Bu Nina sama Bu Lilis bener semua. Iya, cuma cara nyusun katanya aja yang beda. Oh, aku letak Tadi tulis saya sama pakai akhirnya. idhofah superlatif. Saya pakai mausus wasifah. Berarti benar semua. Tapi aku yang tak tulis tuh yang paling bawah itu loh Bu. Ila muhadiri al-jami'ati al-ukhra al-amharina. Tapi lebih praktis punya Bu Lilis Bu sebenarnya. Yang mana? Yang atas tuh? Yang ila amharo. Iya. Ya, yang itu tulisannya. Nggak perlu ngubah-ngubah jadi spesifik banyak gitu. Cuman itu aja superlatifnya kan nyambung sama jarnya gitu kan ya Bu Lilis ya. Gitu. Iya. Selebihnya udah tinggal ngikut aja. Kalau ini udah udah sampai ujung al-amharina baru ngeh. Oh ini salah nih belakang-belakangnya nih belum sama spesifiknya. Makanya Tambah saya bingung Bu. Gimana? Tambah bingung. Ya sudah ngikutin aja. Nggak tahu nanti kalau ujian ini kayak Iya ya. Lah yang di Sulit ini ujiannya.
lulus apa nggak tahu nanti. Apa ya sesulit ini ya ujiannya ya? Maksudnya Kayaknya ini, kayaknya ini. iya toh. Alamat iki. Kayaknya ini ya, bukan level 4 ini harusnya masuknya. Kayaknya ngulang jadi materinya ngulang-ngulang tapi tetap aja susah ya. Iya. Soalnya sudah digabung-gabung gitu kan dari Iya, Iya. betul. 1 sampai unit 3 itu. Banyak Padahal unit 1 sampai unit 3 aja belum begitu Belum menguasai. khatam banget ya, Bu. Oh, iya. Aku yang keluarga itu blank banget itu. Oh, Sama, sama keluarga sama, kecil, sama. terutama keluarga kecil. Wah, wis radong blas. Kemarin pas mau ujian belum hafal, sekarang sudah lupa. Jadi sama-sama dah. Ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah dibahas? Ada Us. Ya, silahkan. Mungkin melenceng ya, apa namanya? Ya. Kenapa contoh-contohnya ini nggak langsung ambil dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya? Jadi kayak lebih aplikatif gitu. Kalau ini kan kayak umum banget gitu loh. Iya, Bingung juga iya. kan kalau misalnya contohnya itu langsung ayat-ayat di Al-Quran itu kan ketika kita baca gitu jadi enggak kan. Tapi Ini kayak itu masih gerambyang ya saya tuh. ada nanti di ujung dari unit 4 ini tuh kita mengharokati ayat banyak, Bu. Ya, Hmm. jadi apa namanya, kita banyak mengharokati ayat nanti di akhir. Baru ketika mengharokati nggak sekedar mengharokati, tapi kita uraikan juga nanti ada fragmen ayat apa saja kayak gitu. Cuman ini di ujung dari unit 4 ini. Nah, kenapa kemudian dihadirkan contoh ini adalah kita untuk menguatkan seluruh materi yang sudah kita pelajari gitu. Dimasukkan ke dalam, karena sulit ya, benar-benar sulit. Maksudnya saya sendiri pernah membuat soal itu kalau langsung mencari ayat itu sulit untuk sesuai banget sama yang kita butuhkan. Nah, kalau yang ini, yang aspek yang sedang kita asah adalah semua materi dari unit 1 yang kemudian diulang di unit 4 ini kita panggil lagi ya. Ada fleksibilitas kayak gitu, status, bilangan, gender, tipe dengan segala pengecualiannya. Nah, itu penting. Nah, biar nanti ketika kita belajar ini, insya Allah manfaatnya juga bisa kita lihat teks-teks di luar Al-Quran gitu ya. Seperti saat ini, teman-teman yang sudah lulus unit 10, itu ada kelas baca kitab namanya. Kelas baca kitab itu kita mengharokati kitab gundul kayak gitu. Apa isi kitabnya adalah materi-materi balaghah, bagaimana kok bisa di Al-Quran pakainya kata yang ini, bukan pakai yang ini, kenapa berbeda, bedanya kenapa sedikit gitu. Kan kita membahas Al-Quran, tapi ketika itu kita membahasnya dengan membedah kitabnya gitu, dan itu asik sekali. Nah, bekal kita bisa membedah kitab itu adalah dengan kayak gini ya, soal-soal seperti ini. Karena nanti di luar apa namanya teks kitab itu kan lebih kompleks lagi gitu ya. Ketika kita sudah bisa bermain, oh ini kenapa rofa nasab jar, kenapa bentuknya seperti ini, itu akan mudah juga. Gitu. Jadi mempelajari kitab balaghahnya tuh nggak langsung yang oh ini di ayat ini bunyinya begini. Oh iya kita tahu. Oh nggak, ternyata sampai karena asiknya dibaca kitab itu. Nah nanti kita coba mengharokatin, terus mencoba mencerna bagaimana terjemahannya atau maknanya kayak gitu ya. Jadi bagi saya kalau latihan seperti ini sih untuk ini Bu, review semua materinya kayak gitu. Karena kalau enggak jarang dipakai materinya karena kita nggak nemu ayat yang bisa sesuai untuk semua materi itu, menguap nanti hilang gitu ya. Tapi insya Allah ada kok Bu nanti materi yang ini di Al-Qurannya. Cuma ini agak menantang kalau di sini ya. Masya Ya, Allah. bingung, banyak bingungnya jelas. Terus terang. Iya, apa buat proses saya dulu kalau kayak gini juga paling terakhir. Saya masih mending kalau mengharokati kan agak ngarang-ngarang ya, misalkan ini ngarang-ngarang. Nah kalau yang ini tuh kayak, ini teman-teman sekelas saya udah selesai semuanya kan berlima dulu saya belajar juga seperti ini ya berlima ya. Semua udah selesai saya baru apa ya kayak gitu. Ya tapi ya insya Allah banyak manfaatnya gitu ya. Ya, ini kita lanjutkan ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ya.
Sabar ya, nanti masih banyak lagi. Insya Allah hari ini kita masuk ke isyarah juga banyak latihan. Sebelumnya kita coba lihat ya, saya ini materinya tentang mausuf sifah ya. Ada kalimat dua nih misalkan. Kutubun kabirotun sama kutubun kabirotun. Saya menjelaskan di kelas ini ya, waktu itu ada yang jamak kasroh, ada jamak kilah. Waktu di hikmah, di kelas ini bukan ya? Bukan, kayaknya belum sih. Atau saya pas nggak datang. Bukan ya? Ya, kita coba ulang ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu melihat di sini ada kutubun, itu kan jamak dari kitab ya. Kutubun jamak dari kitab. Nah, maka dia bisa disifati dengan dua ini. Kabirotun bisa, kabirotun juga bisa. Ya, bedanya apa kalau yang ini kan tunggal, yang ini jamak gitu kan. Tapi empat properti mereka berdua sama nih, sama-sama rofa satu perempuan umum. Yang bawah juga sama, kutubun dan kabirotun sama-sama rofa satu perempuan umum gitu kan. Nah, di Al-Quran kita juga menemui yang seperti ini. Jadi misalkan gini ya, sebentar. Kutubun bisa disifati dengan kabirotun, dia tunggal, ya, atau disifati dengan jamak juga bisa. Ini tunggal, ini jamak, ya, jamak perempuan tidak berakal. Nah, gini ya, mereka kan sama-sama dianggap satu perempuan, ya. Nah, kutubun kabirotun. Nah, kutubun kabirotun. Disebutnya ya, yang kutubun kabirotun ini kalau sifatnya tunggal itu nanti jamaknya ini jadinya disebutnya jamak kasroh. Nah, jamak kasroh, jamak yang banyak kayak gitu ya. Tapi kalau kabirotun itu disebutnya jamak qillah, jamak yang sedikit. Nah, maksudnya gimana? Ini kan kutubun itu kan ibu-ibu bayangkan buku-buku banyak gitu ya. Buku-buku yang banyak. Banyaknya itu seberapa sih? Gitu. Kalau kita sifati dengan yang bawah, kutubun kabirotun, itu banyaknya tuh bisa cuma 3, 4, 5, 9. Itulah, anggap kurang dari 10. Banyaknya buku tuh kurang dari 10, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita melihat kalimat atau fragmen kutubun kabirotun, ya, itu justru banyaknya buku tuh bisa sampai ribuan gitu, ratusan, puluhan, ribuan seperti itu ya. Dia banyak, dia lebih dari 10. Kita batasnya 10 aja ya. Jadi kalau pakai tunggal di belakang itu pakai tunggal, justru buku yang dimaksud itu buku banyak banget kayak gitu. Bukunya kuantitasnya lebih besar daripada kalau kita pakai jamak yang ini. Nah, ternyata kita temui pola seperti ini di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau pakai sifatnya yang tunggal, malah yang dimaksud tuh kayak sesuatu yang besar, yang lebih banyak gitu kuantitasnya. Nah, kemudian kita bertemu dengan 3 ayat yang mirip-mirip ya. Di Al-Baqarah ayat 80, Al-Baqarah 184, dan Ali Imran ayat 24. Nah, dikata ayyaman ma'dudah. Mungkin yang sudah pernah menghafal di sini, apa di sini ma'dudat, di sini ma'dudah gitu ya. Kan cara membacanya beda kalau di wakaf ya. Kalau yang atas ayyaman ma'dudah, kalau yang dua yang bawah ayyaman ma'dudat gitu. Ketukar membacanya itu sudah salah, lahan jali, sudah salah besar gitu ya. Maka berhati-hati. Nah, kita kemudian lihat dari sisi kenapa mereka itu berbeda kayak gitu. Apa yang kemudian membedakan gitu ya. Nah, kita lihat di sini saya agak kehilangan referensi ya. Jadi bismillah saya sampaikan ke ininya saya, dapatnya saya dulu ketika belajar materi ini. Ya, ini yang di Al-Baqarah 80 itu awalnya dari 79 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzi Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim gitu. Maka celakalah bagi orang-orang yang menuliskan kitab gitu ya, menuliskan Alkitab itu dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian berkata ini dari Allah gitu, padahal mereka yang nulis. Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk dijual murah gitu ya. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka celakalah bagi mereka apa-apa yang
mereka tulis dengan tangannya gitu ya, wawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka apa yang mereka dapatkan. Nah, orang-orang yang menulis Alkitab tadi kemudian bilang bahwa ini dari Allah Alkitabnya gitu, berkata, waqalu lan tamassanan nar, tidak akan api neraka itu menyentuh kami gitu. Tidak akan api neraka itu menyentuh kami illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Ma'dudah itu bisa dikatakan beberapa hari yang sudah dihitung gitulah, yang apa namanya, yang terhitung. Tapi di sini isyarat dari Allah menggambarkan ayat ini bukan pakai ma'dudat ya. Ternyata orang-orang itu ketika berkata kemudian dibenarkan sama Allah, iya sih, api neraka tidak akan menyentuh kalian lama-lama, paling cuma berapa hari saja. Cuman isyaratnya pakainya ternyata yang tunggal ya, kayak yang tadi yang di atas yang tunggal. Maka bilangan harinya itu lebih banyak gitu ya, lebih banyak daripada ketika pakai yang jamak gitu. Nah, di sini syarat Allah bahwa iya sih beberapa hari aja, tapi banyak kan. Beberapa harinya bisa jadi beberapa ribu tahun gitu ya, berapa ratus ribu tahun itu api neraka menyentuh kalian. Nah, ini isyarat dari Allah. Jadi ya mereka berkata itu, tapi kemudian yang tampil di Al-Quran adalah kabar bahwa orang-orang yang seperti itu sudah tidak percaya dengan kitabnya Allah, mereka membuat kitab sendiri, kemudian berbohong pula bahwa itu dari Allah, itu berlipat-lipat gitu ya, dosanya berlipat-lipat karena dianya sudah sesat dan dia akan menyesatkan orang lain kayak gitu. Maka isyaratnya di sini api neraka akan menyentuh mereka dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Disyaratkan dengan ma'adudahnya pakainya yang jamak kasroh. Ya. Kemudian kalau yang di Ali Imran ayat 24, ini Ali Imran dulu ya, baru yang ini. Kalau yang di sini kasusnya apa? Ini juga orang-orang yang salah ya. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab gitu. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan sebagian dari kitab gitu ya, nasiban minal kitab, diberikan sebagian dari Alkitab gitu. Yuda'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Nah, mereka itu diseru kepada kitabnya Allah gitu, tsumma yatawalla. Kemudian sebagian dari mereka itu berpaling. Nah, kalau ini membayangkan orang-orang yang di kelompok ini dia tidak membuat Alkitab sendiri, ya. Mereka tidak menuliskan Alkitabnya sendiri, mereka tidak membuat Alkitab palsu kayak gitu, tapi mereka hanya ketika diberikan dan mereka berpaling kayak gitu. Ketika mereka diberikan suatu Alkitab yang harusnya mereka menjalankan perintahnya itu, mereka berpaling gitu ya. Mereka tidak melaksanakan perintahnya itu. Wahum mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling aja. Jadi mereka dosanya tuh kayak buat dirinya sendiri saja ya, lebih ringan dari yang pertama tadi kan. Maka isyaratnya Allah karena lebih ringan pakainya di sini, waqalu lan tamassana naru, api neraka tidak menyentuh illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja ya. Tapi di sini pakainya jamak illa, yang lebih sedikit daripada yang jamak kasroh di atasnya ya. Karena kesalahannya lebih ringan seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Nanti ketika menghafal di dua ayat ini sudah tidak bingung ya, karena sudah tahu konteksnya atau kesalahannya ternyata berimbas pada jumlah hari mereka akan dihukum. Ya, sedangkan yang di ayat Al-Baqarah ini aja ma'dudat faman kana minkum maridun dan seterusnya, itu adalah satu ayat setelah 183 ya. Ayat tentang kewajiban berpuasa. Puasa itu Ramadan itu yang diwajibkan Allah berapa sih? 30 hari ya. Orang kalau melihat 30 hari, ya Allah panjang sekali, lama sekali. 1 bulan loh itu, dari gajian sampai gajian lagi aku harus puasa. Dari gajian sampai gajian lagi aku harus bekerja dengan menahan lapar kayak gitu. Menahan haus seharian padahal kerjaanku berat gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi isyaratnya Allah di sini apa? Yang kelihatannya 30 hari itu sebenarnya ayyaman ma'dudat gitu. Hari-harinya sedikit saja. Itu kelihatan banyak tapi sebenarnya sedikit karena hari-hari yang lain berapa? 330 hari sendiri kan, kalau di satu tahun itu 320 hari, 330 hari
itu cuma 30 hari aja yang wajib berpuasa. 330 harinya itu nggak wajib. Kayak gitu loh. Maka ketika diperbandingkan itu, 30 hari menjadi sangat sedikit ya, cuma sepersepuluhnya, kurang dari 1/10-nya seperti itu. Jadi kita pada intinya tidak memandang kewajiban puasa Ramadan itu sebagai sesuatu yang berat gitu ya, karena 1 bulan full gitu. Mungkin kalau ibu-ibu masih ada bolong-bolongnya gitu ya. Kalau bapak-bapak kan udah mana mereka punya kewajiban mencari nafkah, pekerjaannya juga macam-macam gitu ya. Nah, mungkin ada orang-orang yang melihat 30 hari itu sungguh sangat berat gitu. Tapi di sini Allah memberikan motivasi kita bahwasanya Ramadan itu insya Allah tidak berat. Dia hanya 1/10 dari waktu yang sudah Allah berikan selama 1 tahun. Itu tuh tidak lama. Gitu. Dan mana lagi sudah ada keringanan-keringanan di selanjutnya ya, di redaksi selanjutnya itu siapa yang sakit atau safar seperti itu boleh diganti dengan hari yang lain. Dan pada seterusnya ini ya, wa antasumu khairul lakum, dan Allah menguatkan di sini puasa itu adalah baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui ya. Jadi ayat setelah kewajiban puasa Ramadan memotivasi kita. Allah memberikan banyak rukhsah, kalau kita sakit, kita safar, boleh menggantinya di hari yang lain gitu ya. Dan bilangan 30 itu tidak banyak, insya Allah tidak banyak. Kita melihatnya bukan dari waduh masih 1 Ramadan 29 hari lagi gitu ya. Ya mungkin bagi sebagian orang berat ya. Bagi saya waktu apa ini latihan-latihan puasa dulu ya udah kalau pengen Idul Fitri biar dapat baju baru gitu masa anak-anak kayak gitu kan melihat 30 hari itu kan sangat lama gitu ya Masya Allah. Jadi di sini Allah memotivasi kita nggak lama kok, sabar sebentar ya. Insya Allah itu ya sedikit yang bisa kita lihat dari maksud Fatifah ya ini. Kita akan melanjutkan, masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Lanjut ke sini. Isyarah wa musyarun ilaih. Kita sudah dapat 4 fragmen, idofah, jar wa majrur, hal nasab wa ismuha, dan juga ausufa sifah. Tinggal fragmen yang terakhir adalah isim isyarah. Ya. Kita mereview, kemudian memahami penggunaan isyarah dalam berbagai fragmen, mereview fragmen isyarah wa musyarun ilaih, memahami aturan fragmen isyarah bila mengarah ke mudhof dan mudhof ilaih, terampil menyusun dan mengharokati fragmen. Nah ini apa kecakapan yang terakhir ini ya, yang tadi mungkin kita ya bersabar akan banyak latihan soal mengharokati dan menerusnya. Bismillah. Review isyarah, kata tunjuk ya. Kita mengartikan isyarah, isim isyarah sebagai kata tunjuk atau isyarat kalau di bahasa Indonesia ya. Silakan. Nah ini sekalian ya dihafalkan, di review lagi, di recall lagi memorinya tentang isim isyarah. Insya Allah cukup mudah. Ya, hada ini udah non fleksibel. Ulai juga non fleksibel. Nizalika, tilka dan non fleksibel ya. Rofa, nasab dan jarnya sama. Jamaknya pun gitu. Untuk apa? Kata tunjuk jauh dan dekat sama-sama ulaika. Yang ini apa? Untuk laki-laki dan perempuan sama-sama ulaika. Untuk yang dekat laki-laki perempuannya sama-sama haulai gitu ya. Insya Allah mudah. Cuman di sini hadza ini yang semi fleksibel. 2 menit, 3 menit dihafalkan dulu. Nanti dicek satu persatu ya. Pastikan ini di luar kepala. Nanti akan banyak kita pakai untuk menerjemahkan. Menghafalnya kayak tabil muslimun, hadani, hadaini, haulai, gitu ya. Ke bawah dulu baru ke sana.
Saya lanjutkan ya. Satu lagi, isyarah sebagai mudhof ilaih. Ternyata juga bisa ya, isyarah sebagai mudhof ilaih. Contohnya di anbiuni di asma'i haula'i. Kabarkanlah kepadaku nama-nama mereka gitu ya. Jadi haula'i kita artikan dengan mereka. Haula'i untuk kata tunjuk dekat ya. Asma'i haula'i berarti nama-namanya mereka gitu ya, atau nama-nama orang-orang ini itu juga bisa. Jadi artinya fleksibel aja ya, yang enak didengar gitu. Kalau ini lagi bulan-bulan. Nah, review fragmen isyarah wa musyarun ilaih. Kalau tadi isyarah ya, isyarah sudah bisa jadi gimana? Mana ini? Bukan ini dulu. Ini dulu. Setengah jam lagi nih. 40 menit lagi boleh. Kita main yang lain, main abis ini. Enggak. Review fragmen isyarah wa musyarun ilaih. Nah, lihat bahwa isim isyarah yang diikuti isim apapun dengan alif lam gitu ya. Nah, itu maka menjadi fragmen. Kalau tidak ada alif lamnya, maka jadi kalimat, bukan jadi fragmen. Ingat bedanya fragmen dan kalimat. Kalau fragmen itu belum lengkap ya, belum jadi kalimat itu. Tapi kalau sudah kalimat ya, jumlah, maka ada kata adalah atau is, hidden is ya, kata adalah yang tersembunyi. Bedanya itu. Jadi kalau isim isyarah diikuti alif lam ya, maka menjadi fragmen. Kalau tidak diikuti alif lam, maka menjadi kalimat. Nah, contohnya di hadza kitabun tuh. Setelah isyarah langsung kitabun, nggak ada alif lamnya. Berarti dia adalah kalimat ya. Ini adalah kitab. Jadi kata adalahnya otomatis ya. Otomatis ada gitu. Tapi kalau di bahasa Arab tersirat ya. Nah, kalau yang bawah nih contohnya hadal kitabu. Hada diikuti dengan isim yang beralif lam, maka dia jadi fragmen. Cara mengartikannya dibalik. Kitab ini gitu ya. Bukan ini adalah kitab, tapi kitab ini gitu. Cara mengartikannya dibalik. Syaratnya apa? Fragmen isyarah wa musyarun ilaihi. Ternyata 4 propertinya juga harus sama ya. Status, bilangan, gender, dan tipenya harus sama. Ini lagi nih. Empat propertinya sama. Kalau yang itu, hadal kitabu boleh bareng-bareng apa 4 propertinya tuh? Silakan Ibu, bareng-bareng. 4 propertinya apa hadal kitabu? Statusnya rofa. Rofa, bilangan? Ada berarti Jamak ya, itu. Kita ada tunggal. Satu ada. Tipenya? Spesifik. Tipe spesifik. Rofa, satu, laki-laki dan spesifik. Ya, jadi harus sama yang dipilih, nggak boleh sembarangan ya. Misalkan kita bilang kitab ini, kita mau bilang kitab ini, tapi pakainya hadihil kitabu. Nah, kok ini ada ini sih? Ini nggak nutupin. Ya, hadihil kitabu misalkan, ya tidak boleh karena tidak sama 4 propertinya. Maka si isyarah ini harus dipilih sesuai dengan benda yang akan dipilih. Sesuai dengan benda yang akan ditunjuk gitu ya. Kalau yang rofa satu laki-laki spesifik, maka dipilihlah yang sesuai ya. Nah, lanjut yang baris ketiga nih.
keberadaan domir asli memutus rangkaian fragmen menjadi kalimat. Contoh, ada hadzal kitabu, tapi disisipi huwa di tengahnya. Maka itu sudah bukan fragmen, ya. Bukan fragmen. Sudah rusak fragmennya. Sudah berubah menjadi kalimat, ya. Sudah muncul kata adalah. Gitu. Jadi kalau disisipi apapun, ya, satu huruf aja, itu sudah rusak. Ya, jadi harus nempel. Hadza, ya, hadza dengan apa namanya korbannya. Hadza dengan alif lam itu harus nempel. Ini, ya. Sudah disisipi itu sudah menjadi kalimat. Ini adalah kitab. Gitu, ya. Ini adalah kitab. Jadi huwal kitabu juga kita nggak bisa apa mengartikannya gimana ya? Ini adalah dia kitab gitu juga. Ya. Jadi kita enaknya mengartikannya seperti ini. Ini adalah kitab tersebut gitu. Kitab tersebut. Ya, jadi intinya isyarah dan musyarun ilaihnya harus nempel dan 4 propertinya mereka harus sama ya aturannya ya. Nih, misalkan ada kalimat seperti ini ya. Kitabut tholibi. Sebuah idofah ya. Kitabnya murid ini gitu atau kitabnya murid tersebut gitu kan. Kitabut tholibi. Nah, kita mau menyisipkan isyarah nih di kata di fragmen Kitabut tholibi. Maka bagaimana caranya? Misal ya, hadza kitabut tholibi gitu kan. Kita menyisipkan isyarahnya di depan nih. Misalnya. Ternyata yang seperti ini bukan menjadi fragmen, tapi malah jadi kalimat ya. Artinya ini adalah kitabnya murid tersebut. Jadi salah, bukan seperti ini kalau apa namanya mau menjadikan isyarah mengarah ke mudhof. Terus gimana? Isyarah mengarah ke mudhof, maka yang kedua ini juga sama ya. Hadzal kitabut tholibi salah karena mudhof nggak boleh berawalan alif lam. Maka jadi kayak mausuf hasifah, tapi mausuf hasifah juga bukan ya karena berbeda statusnya kayak gitu. Nah, terus gimana? Ternyata caranya adalah ketika isyarah ya ini judulnya nanti isyarah bisa mengarah kemana-mana soalnya. Maka poin yang pertama adalah isyarah yang mengarah ke mudhof. Maka cara meletakkan isyarahnya adalah seperti yang di baris ketiga ini. Isyarah yang mengarah ke mudhof, maksudnya isyarah mengarah ke mudhof itu gimana sih? Kita mau menunjuk ininya itu kitab gitu loh. Nah, yang kita tunjuk tuh kitab ini atau murid ini gitu kan, biar nggak ada kerancuan gitu. Nah, maka menuliskan bahasa Arabnya seperti ini. Kitabnya murid ini ya. Nah, ini mengarah kepada kitab. Kita nggak boleh mengarahkan ini kepada tolib, kepada murid, bukan ya. Nanti berbeda lagi kalau mengarahnya ke mudhof ilaih. Sekarang yang kita tunjuk itu adalah mudhof. Ya, maka caranya adalah isyarahnya ditaruh di paling belakang atau di belakangnya idofah tersebut, ya, bukan di depan. Kalau di depannya idofah nanti jadinya kalimat. Nah, kalimat ya. Kalau mau tetap ini jadi fragmen idofah, tapi ditambah isyarah atau kata tunjuk, maka tambahkan di belakang. Ya. Nah, kitabnya murid ini. Ini yang di garis bawah maksudnya ini mengarah ke kitab, gitu ya. Yang ditunjuk itu kitabnya, bukan muridnya. Jadi itu yang di garis bawah maksudnya. Nah, dicatat baik-baik dulu ya. Ini contohnya. Bisa main kamarnya tuh. Bisa main kamarnya. Ini. Udah ya, lanjut ya. Jangan dinyalakan lampunya.
Sekarang yang kedua, isyarah mengarah ke mudhof ilaih. Tadi isyarah mengarah ke mudhof ya, sekarang isyarahnya mengarah ke mudhof ilaih. Nah, caranya bagaimana? Isyarahnya ditaruh di mana? Hada qalibi, yakni fragmen isyarah berstatus jar karena sebagai mudhof ilaih dari kitab. Nah, caranya jadi seperti ini, langsung ya ini ya. Langsung kepada jawaban akhirnya. Isyarah yang mengarah ke mudhof ilaih maka ditaruh di depannya mudhof ilaih. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Nah, isyarahnya ditaruh di depan mudhof ilaih. Ini kemudian tidak merusak idhofah ya. Meskipun ditaruh di tengah-tengahnya seperti ini, tidak merusak idhofah. Nah, karena mudhof ilaihnya jadinya kantong. Segini. Ya, kitabu sebagai mudhof, lalu mudhof ilaihnya kantong yang berisi fragmen isyarah wa musyarun ilaih. Ini idhofahnya tetap tidak rusak dan kita bisa menunjuk si murid gitu ya. Kitabnya murid ini. Oh, berarti yang ini itu murid, bukan kitabnya. Itu ya, bisa dipahami ya. Pelan-pelan diresapi. Kita tidak mengambil dari ayat dulu karena sulit ya menjadikan ayat sesuai contoh yang kita mau. Nah, insya Allah nanti masuk ke ayat dan ada contoh di Al-Quran. Dan bisa paham ya. Jadi kalau isyarah mengarah ke mudhof tadi, taruh di belakangnya idhofah. Selesaikan dulu idhofahnya, baru letakkan isyarahnya. Tapi kalau isyarah mengarah ke mudhof ilaih, maka letakkan di tengah-tengahnya idhofah. Ya. Nah, lanjut. Sekarang yang ketiga. Isyarah mengarah ke mausuh. Ya, berarti di mausuh fasifah fragmennya ya. Di mausuh fasifah. Terus kita tambahkan deh isim isyarah. Bagaimana caranya? Ya. Hadhil hayatud dunya. Nah, maka hadhihinya diletakkan di depannya fragmen mausuh fasifahnya itu sudah bisa diartikan sebagai kehidupan paling rendah ini. Ya. Tapi harus alif lam. Karena ini jadinya ini isyarah. Nah, sepanjang ini adalah musyarun ilaih. Maka disyaratkan harus ada alif lam yang di sini ya. Nggak boleh kalau tidak ada alif lamnya. Kehidupan yang rendah ini ya. Jadi ad-dunya itu juga bisa diartikan paling rendah gitu bisa ya. Kehidupan paling rendah ini ya. Kita mengartikannya dibalik. Ini caranya ya, caranya yang pertama ini. Nah, kalau yang di kedua ini nanti akan kita temuin juga di Al-Quran. Tapi ini perkaranya adalah ternyata ada domir yang menyisipi. Kayak tadi ya di atas. Ada domir yang menyisipi dari hadhihi ke kalimat di belakangnya. Darul akhirah berarti negeri akhirat ya. Ini bukan ya. Oh, harusnya ya, negeri akhirat juga bisa ya. Darul akhirah. Ini adalah negeri akhirat tersebut. Jadi ini sudah kalimat ya. Memutus rangkaian fragmen menjadi kalimat. Kalau ditambahkan domir di sini, kalau tadi yang di idhofah ditambahkan domir juga rusak ya, jadi kalimat. Ini ditambahkan domir asli juga jadi rusak juga. Jadi caranya pada intinya isyarah mengarah ke mausuf adalah taruh di depannya mausuf fasifah. Ya. Oh, sudah kesimpulan. Kesimpulan penting, tapi ini perlu diingat ya,
Nanti banyak kita temui di latihan soal ini. Ada 3, isyarah mengarah ke mausuf. Ditaruh atau diletakkan di depan mausufnya. Dan harus berawalan alif lam ya, mausufnya berawalan alif lam. Ketika isyarah mengarah kepada mudhof ilaih, maka letakkan di depan mudhof ilaihnya atau di tengah rangkaian idhofah itu. Dan mudhof ilaihnya harus alif lam juga ya. Nah, sedangkan ketika mengarah ke mudhof, maka letakkan di belakang setelah idhofahnya selesai atau setelah mudhof ilaih. Itu bisa dipahami ya. Demikian pula isyarah yang mengarah ke majrur dan isim harf nasab, maka letaknya di depan majrur ya. Misalkan nih, fi hadzal qur'ani. Nah, inna hadzal qur'ana. Jadi ini fi sebagai jar, kemudian hadzal qur'ani sebagai majrur ya. Kantong ya, majrur kantong berisi fragmen isyarah wa musyarun ilaih. Sedangkan yang bawah ini harf nasab. Nah, ismuhanya mana? Ismuhanya sepanjang ini ya. Ismuhanya adalah kantong yang berisi fragmen isyarah wa musyarun ilaih ya. Harus beralif lam ya sininya ya. Ya, silakan ditulis dengan baik kesimpulannya. Lalu kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan. Nanti kita akan temui juga di Al-Quran banyak soalnya ya. Isyarah yang dipakai di alam Al-Quran banyak. Sudah? Hapusnya. Yuk. Ustaznya jadi bingung karena baca arti. Kalau misalnya ya ini ada yang di buku Kitabul Ustadi Hadza, kan isyarahnya mengarah ke mudhof, berarti mengarah ke kitabu ya. Kitabul Ustadi hadza. Hadza ya. Hmm. Kan mengarah ke mudhof berarti mengarah ke kitab. Artinya ininya itu menekankan kitabnya, yang ininya itu bukunya gitu, bukan gurunya. Iya. Bukan gurunya, tapi bukunya. Ustadi hadza. Ya. Jadi kalau hadanya di belakang, maka yang dimaksud ini bukan gurunya, bukan guru ini, tapi kitab ini. Nah, karena mengarah ke mudhof kan, ini mengarah ke mudhof, maka letakkan setelah mudhof ilaih. Karena kalau diartikan tetap buku guru ini, jadi seolah-olah kayak gurunya gitu. Kalau nggak Ambigu lihat, ya, jadi kayak ambigu. ya. Maksudnya guru ini apa buku ini yang dimaksud? Bukunya, buku guru ini. Berarti Ya, kalau mau diartiin ke bahasa kita, buku ini punya guru gitulah ya, Us. Bingung. Buku ya. ini. Sulit ya. Gimana Iya. ya? Ya, Nggak buku bisa, ini. kalau terjemahnya nggak bisa ininya di depan, Ustaz. Ini Ini bukunya buku guru. guru. Oh iya, iya, iya. Ya Ini juga buku ya. guru. Ini Iya, buku ya. guru tapi jadi kayak kalimat ya. Ini adalah buku guru Iya gitu kan. sih. Oh iya juga. Jadi kayak Oh, kalimat. Tapi mungkin paham. itu yang paling mudah di telinga kita ya, maksudnya secara bahasa Indonesia. Ini buku guru gitu. Tapi maksudnya bukan ke kalimat. Dan kalau tambahkan adalah sudah bisa itu ini adalah buku guru gitu kan bukunya. Nanti rancu dengan kalau hazannya di depan pengertiannya jadi gitu saja ya. Kalau Kalau di Iya. terjemah kita kan sama, cuma di garisnya ini yang Garisnya itu yang kemudian menunjuknya kemana kayak gitu. Mau nggak mau harus pakai garis itu kayaknya jadi apa yang paling efektif gitu ya. Nah kalau mau dibolak-balik kalimatnya juga nanti malah nanti kita hadal ustadi kita sudah bisa lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Ini
Contohnya di dalam Al-Quran ya, satu persatu dulu. Izhab bi kitabi hadza. Nah, kamu pergilah. Izhab, kamu pergilah bi kitabi hadza, dengan kitabku ini. Gitu. Nah, yang dimaksud adalah, yang ditunjuk adalah kitab, ya. Kitabi. Nah, kitabi ini adalah mudof ilaihnya i, gitu kan. Nah, kalau mau yang dimaksud adalah kitab yang ditunjuk mudof, maka hadanya taruh di belakang. Pergilah kamu dengan kitabku ini. Barakallah. Lanjut. Intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza. Jika kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza, dan mereka mendatangi kalian dengan kesegeraan ini. Fawrihim hadza, gitu ya. Dia mengarah ke fauri, fauri. Fauri mudhof, maka hadzanya letakkan di belakang. Fawrihim hadza. Fawrihim. Waktu sih kalau udah. Bentar lagi selesai 20 menit lagi kan. Ya, lanjut ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, ini ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung ya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kabiru, dia menunjuk yang kabir, yang paling besar ini loh, gitu ya, di antara mereka. Aluhum ingkanu yang pikun. Tanyakanlah kepada mereka kalau mereka bisa berbicara, gitu. Ini kabiru, ini hadanya mengarah kepada kabiru. Nah, sudah latihan ya. Tentukan fragmen atau kalimat. Jika fragmen jadikan kalimat, jika kalimat jadikan fragmen ya. Ini kita klik Google Form-nya dulu aja. Jadi kayaknya perlu lisan juga ya. Dikerjakan dulu, nanti kita bahas satu persatu untuk diubah jadi fragmen atau jadi kalimat. Silakan, sudah saya kirim di chat. Ini aneh, miripnya gini. Masukin gini. Jadi diubah. Kalau tadi jawabannya fragmen, maka jadikan kalimat. Nomor 1. Ini ada 20 ya. Dua soal ya. Bu Lilis sekarang. 1, 2, Bu Lilis. Apa ini jawabannya nomor 1? Yes. Hadal sih mubin. Fragmen atau kalimat? Fragmen. Ini fragmen ya. Jadikan kalimat. Hada sihrul mubina. Gimana? Oh, nggak boleh dihilangkan apanya berarti kalau jadikan kalimat? Dihilangkan alif lamnya, alnya ya. Jadi jadinya utuh ya. Jadi Ya. sihrul. Oh iya. Mubinun, gini ya. Ya ini mau sebuah sifat kok ya. Coba susah ya. Jadi kalau menghilangkan alif lam berarti di sini bisa ditambahkan kata. Nomor 2, apa ini Bu jawabannya? Fragmen atau kalimat ini? Kalimat. Kalimat, jadikan fragmen. Berarti kal aso Musa. Perhatikan dulu ini fragmennya apa?
Fragmen yang ada di sini apa Ini aja? idofah. Oh iya, Idofah ya. Kalau idofah tadi mengarah ya. ke aso Hmm. berarti gimana? Aso, Hmm. aso, aso Musa tilka. Gitu ya contohnya. Udah ngantuk. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya, ini luar biasa. Saya kadang halakoh 1,5 jam aja ngantuk, ini 2 jam. Luar biasa. Ya, nih Alhamdulillah barakallah. Ini fragmennya ya. Aso Musa tilka. Memperhatikannya gimana ini? Tongkat Musa ini gitu. Tongkat Musa itu gitu. Tongkatnya Musa itu. Ya, oke. 3, lanjut ya. 3 dan 4, Bu Nina. Jangan dipukul-pukul laptopnya itu deh. Silakan, 3 dan 4. Eh, 3 apa tilka jawabannya 3? jawabannya kalimat. Kalimat. Maka jadikan fragmen. Tilkal ayatul ukhro. Karena ini adalah mau Spotify ya. Tilkal. Nah, yang nomor 4. Nomor 4 mudhof. Ini idhofah kan Ustazah ya. Jadi sabilullahi hadihi. Ini kalimat ya. Jadi fragmen gitu ya. Ya. Sabilullahi Hadihi. Salah. Kenapa hadihi? Masih ingat? Ini sabil. Kenapa bukan? Apa namanya? Alasannya apa? Apa itu yang banyak itu yang Arab narbar. setso, Bu. Arab setso. setso, nah iya itu. Iya, Masya Allah. Arab setso. Atau apa? Simai ya. Arab simai juga bisa. Istilah. Oke, barakallah Bu Nina. Lanjut Bu Anis. 5 dan 6. Jawabannya apa 5? Fragmen atau kalimat? Kalimat. Kalimat. Jadikan fragmen. Hada siratum al-mustaqimun. Tambahkan alif lam ya. Nanti saya tulis di sini aja daripada kelamaan. Sirapu al mustaqimu. Ya. Artinya gimana kalau hadal siratum? Jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus ini. Oke, nomor 6. Kalimat juga. Kena kabel. Nomor 6, fragmen atau kalimat ini? Kalimat. Kalimat, jadikan fragmen gimana? Dihilangkan hiyanya ya, Us. Dihilangkan hiyanya. Terus, apa jadi fragmen kalau dihilangkan hiyanya? Yaitu apa namanya? Mudhof ya, Us. Gimana? Mudhof ya. Hadihinya dipindah nggak? Dipindah ke belakang sendiri. Dipindah ke belakang, ya betul. Oh, bacanya gimana? Ujuratul baiti hadihi gitu ya. Kamar-kamarnya rumah ini gitu. Oke, alhamdulillah. Lanjut 7 dan 8, Bu. Bu Fat ya, silakan. Nomor 7, sebentar, sini ada telepon masuk. Oh. Saya matiin telepon lagi dia. Nomor 7 itu fragmen. Nomor 7 fragmen. Jadikan kalimat. Bi'run nasi tilka. Belum menit. Kebaikan manusia itu gitu ya, itu ya, Us ya. Gimana? Jadi kan itu Umurnya mudhof manusia ilaih itu. kan? Gimana? Kalau jadi kalimat berarti itu adalah gitu, berarti
Tilkanya dipindah ke mana? Tilka di depan. Tilkanya dipindah di sini ya. Nah, itu adalah sumurnya manusia gitu ya. Tilka. Nah, ini yang di belakang dihilangkan. Oke, yang nomor 8, Bu Fat. Apa ini? 8 itu fragmen. Fragmen. Jadikan kalimat gimana? Dihilangkan alnya. Dihilangkan alnya. Jadi bunyinya? Ada bun muhinun. Iya, ada gun muhinun. Ini adalah azab yang menghinakan ya. Menghinakan kalau menghina. Oke, alhamdulillah. Barakallah. Selanjutnya nomor 9, 10 ke Bu Lili. Yaumukum hadza fragmen. Kalimatnya jadi hadza yaumukum. Hadza yaumukum ya. 10, Bu. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Oh, ada humulnya. Berarti ini kalimat ya. Jadi apa tadi? Gimana caranya? Bisa dihilangkan domirnya Dihilangkan gimana? Jadi kafarot ini berarti mau sifat juga. Mau sifat isyarahnya di mana? Isyarahnya jadi ngeblank. Di depan ya, tetap di depan ya. Di depan ya ya. Cuma dihilangkan hum-nya aja ini. Ulaikal kafaratul fajar. Kafaratul fajarahnya tetap karena jadi fragmen tetap harus ulaika plus alif lam gitu ya. Oke. Ulaika al kafaratul fajarah ini gitu ya. Pakainya ulaika karena ya menyesuaikan gitu ya. Humul karena ada humnya sebenarnya. Kalau al kafaratul fajarah berarti tetap pakai ulaika atau diganti ini Bu? Kan 4 propertinya harus sama ya. Oh ya. Berarti Ganti kayaknya. Kan sama-sama ulaika ya. Ulaika itu kan jama ya. Oh. Kalau al kafaratul fajarah itu tunggal. Berarti haulai. Haulai jama juga Bu. Jama juga. Dalika atau tilka gitu ya. Tilka ya. Nah, ini juga harus diganti. Kalau cuma dihilangkan humnya aja belum sesuai 4 huruf. Tilkal kafaratul fajar. Betul. Lanjut, Bu Nina. 11, 12, 20 misalnya ya. 11 ini kalimat. Jadikan fragmen. Ini kan mausuf wasifah ya Ustazah. Berarti hadhil ainul jariyatu. Tambahan alif ya. Jariyatu. Oke. Lanjut 12. Ini idhofah. Berarti pindah ke depan. Tilka asmaul uladi. Auladi. Artinya gimana tadi? Ini adalah itu adalah asma'u itu nama ya Ustazah. Nama auladi nama anak-anak yang namanya anak-anak gitu. Iya, namanya anak-anak. Oke. Nah, 13, 14 Bu Anis. Kalimat Kalimat jadikan fragmen gimana? Dihilangkan hiyanya. Hilangkan hiyanya. Kalau dihilangkan hiyanya udah sesuai 4 propertinya? Oh itu ya. Itu jamak enggak tuh masajid? Masajid jamak. Jamak ya. Jamak apa?
Jamak. Oh, perempuan ya, Us, berarti ya. Satu perempuan ya, jamak taksir tidak berakal. Ya sudah betul kan, Us? Tilka. Iya, betul. Sudah ya. Ini sudah Rofa satu perempuan ini. Spesifik. 14 Bu. Eh, apa kalimat juga di dalam hum Hilangkan hu. Lalu. itu mudhof ilaih ya, Us? Berarti ulaika al syarul bariyah. Ini idofah. Kalau idofah ditaruh di mana ulaika ini? Di belakang ya, Us? Di belakang. bariyati. Oh ya. Oh iya. Syarul bariyatu ulaika gitu ya. Oke. Sudah selesaikan sampai 20 ya, biar clear sekalian. Nanya yang nomor 13 iya. itu, nomor 13 itu kan masajid Hah? itu jamak. Tapi tilkanya itu tetap ya, nggak diubah menjadi. Masajid jamak apa Bu? Oh iya, deng, satu perempuan. Masjidun ke Ya. masajidu jamak apa dia? Jamak taksir, tidak berakal. Secara grammar dianggap sebagai satu perempuan. satu perempuan ya. Jadi sudah benar ya, tilka ya. Kita pakainya secara grammar ya, meskipun kalau secara wujudnya, wah ini jamak, yang ini satu gitu. Tapi kita anggap secara lanjut 15-16 Bu Fas. 15 itu fragmen. Jadikan kalimat. Bilangkan alnya. Dalika babun kabirun. Ini adalah pintu yang besar gitu ya. Itu adalah pintu. 16 itu kalimat. Kalimat jadikan fragmen. Tambahi al. Ini fragmen apa dulu? Iya deh, itu mudhof ilaih ya, usia. Mudhof ilaih. Berarti ditaruh di belakang tilkanya. Ditaruh di belakang ya. Nah, lanjut tulis 17-18. 17 kalimat. Kalau jadi fragmen ini hiyanya. Sudah sesuai 4 propertinya? Hadihi al-qalamu. Al-qalamu itu Al-qalam adalah jamak dari kolam. Lamu ya, jamak juga ya ini. Iya, jamak juga. Berarti sesuai udah perempuan. Oke, alhamdulillah sesuai ya. Al-Zaidin. 18. 18 masih Ibu ini ya. Bu Lili, silakan. Ini fragmen. Jadi kalau mau kalimat dzalika dinullahi. Oke, ini alhamdulillah. Mudah insya Allah ya. 19-20 Bu Nina. Ini fragmen. Jadi hadza Qur'anun mubinun. Iya, sedangkan alif lam berikan tanam. Oke, alhamdulillah. Lanjut 20, Bu. Ini idhofah jadi huanya hilang, hadanya pindah ke belakang. Hakul yakin. Yakin hadza. Ya, kita sudah dapat satu latihan tentang isyarah ya. Tadi pada kesimpulannya adalah misal isyarahnya mengarah ke mausu, nah maka letakkan di depan, paling depan. Ya, kalau mengarah ke mudhof, letakkan di paling belakang. Kalau ke mudhof ilaih, letakkan di tengah mudhofah gitu ya. Ini apa namanya, mungkin kesimpulan secara lisannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi kalimat, insya Allah ini sudah terpegang gitu ya. Selanjutnya jadi PR yang ini ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nah, ini menjadikan fragmen isyarah yang mengarah ke kata bergaris bawah.
soal ini. PR aja ini ya, 10 nomor insya Allah tidak banyak. Hanya cukup perlu ditambahkan isyarah aja untuk kata yang bergaris bawah. Cukup nggak ini layarnya kebesaran ya? Nanti saya kirim aja ke grup ya. Saya screenshot biar lebih jelasnya. Nah, jadi untuk jarak dekat dan untuk jarak jauh. Saya contohkan satu ya. Misalkan yang di nomor 21, rojulun mu'minun. Nah, menjadikan fragmen isyarah mengarah ke kata yang di garis bawah. Berarti kalau yang di sini mengarah ke mausufa sifah kan kita cukup tambahkan yang di depannya. Kalau rojulun mu'minun berarti laki-laki kita bisa pakai hadza rojulun al-mu'minu. Nah, atau juga bisa zalika untuk jarak jauhnya ya. Zalika rojulu al-mu'minu begitu. Ya. Jadi cukup ditambahkan aja. Tapi lihat juga fragmennya, jangan cuma ditambah sesuai kesimpulan yang tadi, dilihat fragmennya apa, idhofah atau mausufan sifat. Nah, kemudian baru tambahkan isyarah yang dekat dan jauh ya sesuai aturannya tadi. Oke. Ini silahkan bisa dikerjakan. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan ya. Semoga Allah memudahkan, tidak ada hal